Ayo beri tepuk tangan yang panjang bagi Yesus Kristus Tuhan. Lebih meriah. Haleluya. Yesus, Engkau Raja segala raja. Yang memerintah atas seluruh hidup kami. Engkau yang rela mati di kayu salib untuk menebus hidup kami. Dan Engkau telah bangkit dari kematian. Membuktikan Engkau Yesus Tuhan, Raja segala raja. Dan biar kami menjadikan Engkau Tuhan sebagai penguasa yang berdaulat dalam hidup kami. Dan Engkau yang naik ke surga. Dan Engkau yang sebentar lagi akan datang kembali kedua kalinya. Ampuni kalau seringkali kami jadi Kristen yang egois, yang hanya sekedar memperalat Engkau Tuhan, untuk mau mengikuti keinginan kami. Tapi biar mulai hari ini, justru kamilah yang mau ikut kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau serahkan seluruh hidup kami untuk jadi bejana kemuliaan-Mu Tuhan. Mari angkat sekali kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, pakai hidupku Tuhan. Lebih keras, pakai hidupku Tuhan. Sebagai bejana untuk kemuliaan-Mu. Aku percaya kuasa-Mu Tuhan yang akan membuat hidupku, memakai hidupku jadi berkat bagi banyak orang. Inilah hidupku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan ajari kami akan apa yang kami harus kerjakan. Biar kami menangkap semua rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Semua yang siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Sama-sama katakan. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Raja segala raja. Di dalam kitab Ester, tidak ada satupun kata tentang Tuhan disebutkan. Dan para bapak-bapak gereja hampir saja tidak memasukkan kitab Ester. Karena mereka menganggap bahwa tidak ada nama Tuhan disebut. Tetapi akhirnya para bapak gereja dalam proses kanonisasi, dalam memilah dan memilih mana bagian kitab-kitab yang harus bisa masuk dalam Alkitab, akhirnya mereka setuju memasukkan kitab Ester di dalam bagian Alkitab. Karena walaupun tidak ada satu nama Tuhan pun disebut di dalamnya, tapi kita bisa melihat jelas sekali tangan Tuhan yang perkasa, tangan Tuhan yang ajaib turut bekerja luar biasa di dalam kitab Ester. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tahukah saudara sekalian bahwa kitab Ester dilatar belakangi ketika bangsa Israel akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan datanglah Raja Babel yang akhirnya menghancurkan Yerusalem. Dan menawan begitu banyak orang-orang Israel Yahudi dibawa ke Babel. Dan akhirnya saudara, itulah zaman kitab Nabi Daniel. Dan Anda tahu saudara, akhirnya kerajaan Babel dikalahkan oleh kerajaan Media dan kerajaan Persia. Dan kitab Ester ini saudara, ternyata tercatat dalam peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Ahasiveros daripada Raja Persia. Seorang wanita Yahudi yang tidak punya ayah dan ibu lagi. Tetapi dia diadopsi oleh pamannya yang bernama Mordekai. Dari seorang wanita biasa-biasa. Akhirnya terpilih, diangkat melalui seleksi pemilihan seorang ratu yang sangat ketat di kerajaan Persia. Dan jadilah Ester atau Hadasa menjadi ratu atas Persia. Dan Anda tahu apa yang terjadi di tengah-tengah Ratu Ester mengalami semua pengangkatan dan peninggian Tuhan yang ajaib.
Akhirnya saudara-saudara ada seorang pejabat lain yang bernama Haman dari kerajaan Ahasiveros. Haman ini saudara akhirnya berencana karena dendam dan sakit hati kepada orang Yahudi. Akhirnya dia berencana, bahkan raja sudah mengeluarkan surat untuk 1 hari seluruh orang Yahudi akan dibinasakan. Dan Anda harus tahu saudara, sebuah niat yang jahat dan kejam sekali. Karena di baliknya ada iblis yang menjadi dalangnya. Dan iblis tahu persis. Iblis berusaha membantai orang Yahudi. Supaya apa? Supaya tidak akan lahir Mesias dari keturunan orang Yahudi, dari keturunan Raja Daud. Dan itulah yang kelak akhirnya Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara, apa yang terjadi? Di tengah-tengah ancaman sebuah bangsa Yahudi yang akan dibinasakan. Disitulah Ratu Esther mulai menemukan panggilan hidupnya yang luar biasa. Ayo kita lihat kitab Esther pasal yang keempat, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Esther 4 ayat 13 mulai. Maka Mordekai, siapa Mordekai? Inilah orang tua angkat Esther atau juga pamannya, orang Yahudi. Maka Mordekai menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Esther, sang ratu yang sedang bertata di dalam kerajaan Persia. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Karena Esther juga orang Yahudi yang sedang terancam. Ayat 14. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, tidak mau menolong orang Yahudi, maka apa yang dikatakan oleh Mordekai, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Anda harus tahu saudara, Tuhan punya banyak cara untuk menolong saudara dan saya. Katakan amin. Ya, tapi lihat. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Lihat apa kalimat Mordekai mengingatkan Ratu Esther. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau Esther diangkat jadi ratu, beroleh kedudukan sebagai ratu. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Ayat 16. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Itulah yang akhirnya dikenal dengan puasa Esther. Tidak makan dan tidak minum total 3 hari 3 malam. Saya pernah seumur hidup saya 2 kali melakukan puasa Esther. Dan hasilnya dahsyat sekali. Lihat apa kata Esther. Dia tidak hanya menyuruh Mordekai dan orang Yahudi yang lain. Tapi lihat 16 kalimat berikutnya. Aku, Ratu Esther, serta dayang-dayangku pun di dalam istana raja, akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku, Esther, akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena undang-undang waktu itu, seseorang yang tidak disuruh menghadap raja, kalau dia menghadap, itu resikonya dipenggal kepalanya. Kecuali raja mengulurkan tongkatnya kepada tamu yang tak diundang. Resikonya bisa mati. Ayat 17. Maka pergilah Mordekai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Esther kepadanya. Tahukah saudara sekalian bahwa apapun yang Tuhan ciptakan, itu pasti punya tugas, pasti punya tujuan dan panggilan tertentu. Yang mengerti, katakan amin. Saudara sekalian, apapun yang Tuhan ciptakan di dunia ini, pasti sebetulnya walaupun nampaknya tidak berguna di mata kita, tapi sesungguhnya pasti ada tugas dan panggilan. Contoh, Tuhan ciptakan pohon-pohonan yang begitu banyak dan jadi sebuah hutan. Dan Anda harus tahu, Tuhan ciptakan hutan ada tujuannya enggak? Halo?
Ada. Tujuannya apa? Halo? Untuk apa? Untuk mensirkulasi udara ya dari apa? CO2 jadi O2 kembali, oksigen. Sehingga akhirnya gara-gara ada hutan itu, pohon-pohon, akhirnya udara kembali jadi apa? Sehat. Apalagi Tuhan ciptakan tujuannya hutan. Untuk menyerap air hujan. Tapi lihat begitu hutan sudah tidak lagi berfungsi. Dibabat habis. Apa yang terjadi? Itu akhirnya merusak dan merugikan banyak orang. Dan Anda harus mengerti, sampai hari ini pun, saudaraku, ya kan? Penduduk Jakarta itu sangat-sangat rentan dengan yang namanya banjir. Saya melihat sendiri, saudaraku, cuman banjir sebentar aja. Begitu cepatnya akhirnya banjir. Kenapa? Karena hutan-hutan yang di daerah puncak dan di daerah Bogor sudah habis ditebang. Karena dirubah jadi perumahan. Dan akibatnya merugikan banyak orang. Kenapa? Karena sebuah fungsi atau tugas tidak lagi berjalan dengan baik. Tahukah saudara, Tuhan ciptakan seluruh anggota tubuh kita. Ini ada fungsi dan tugasnya. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tangan ada fungsinya enggak? Halo? Ada. Mata ada fungsinya enggak? Ada. Alis pun ada fungsinya enggak? Halo, ada fungsinya enggak? Makanya ibu-ibu jangan dicukur semua. Ya toh. Kenapa? Ini salah satu fungsinya adalah apa? Jadi bendungan kalau keringetan. Katakan amin. Pak, tapi saya cukur Pak, saya ganti tato Pak. Ya toh. Iya, kalau tatonya kanan dan kirinya sama, saudaraku. Yang lebih menakutkan kalau kanan dan kiri tidak sama, yang ujungnya naik ke atas. Tambah serem, saudaraku. Tuhan ciptakan bulu mata kita ada fungsinya enggak? Halo? Untuk apa? Hah? Untuk, yaitu saudara, untuk apa? Mencegah debu yang masuk. Tuhan ciptakan air mata kita ada fungsinya enggak? Halo? Ada. Untuk apa? Membersihkan. Dan juga kalau lagi sedih, nangis, dan selesai nangis, keluar air mata, lega. Ya, coba lihat kalau seandainya kantong air mata enggak berfungsi. Yang lalu ada orang Indonesia sampai terbang ke Philadelphia hanya supaya apa? Pergi ke rumah sakit mata, katanya ada dokter terbaik nomor 2 di dunia, dokter mata, dan akhirnya di kota Philadelphia dia harus dioperasi supaya apa? Kantong air matanya bisa kembali normal. Kenapa? Karena sudah kering. Makanya saudara, kalau Anda ini masih bisa nangis, bersyukurlah kepada Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Tapi Tuhan akan ubah air mata sudah jadi apa? Tarian. Maaf kata, bahkan anggota tubuh kita yang paling jorok di bagian belakang. Ayo, ada fungsinya enggak? Ada fungsinya enggak? Kalau bagian itu tidak bekerja, mogok kerja, Anda harus bau. Secantik dan seganteng, sekaya apapun sudah akan bermasalah. Saya ingat satu hari di Indonesia saya diundang, pendeta tolong pergi kunjungi rumah sakit, doakan. Loh kenapa? Begitu saya sampai rumah sakit, saudaraku, itu seorang pria perutnya kembung gede buncit. Saya tanya, kenapa Pak? Pendeta, 3 hari pendeta tidak bisa kentut. Tidak bisa buang air besar. Gitu. Bayangin, kenapa? Ada yang enggak beres pendeta. Perutnya buncit gede, saudaraku. Lalu saya tanya, jadi saya harus berdoa apa Pak? Pendeta tolong doakan supaya saya bisa kentut. Bayangin, pendeta seringkali lari meninggalkan kentut, saudaraku. Sekarang suruh mendoakan kentut. Ya, toh. Dan Anda tahu memang itulah tugas pendeta. Apapun harus dikerjakan, saudara. Supaya saya bisa buang air besar. Dan saya berdoa di dalam nama Yesus. Saya suruh dia pegang perutnya, saya tumpangkan di atasnya. Saudara. Saya bilang, di dalam nama Yesus, kentutlah engkau. Kentut terbuka, kentut. Dan engkau bisa buang air besar. Amin. Saya pulang. Dan ternyata berapa jam kemudian dia telepon. Puji Tuhan Pak. Apa? Kentutnya lancar dan buang air besar. Apapun yang tidak berfungsi lagi, itu akan berbahaya. Ada seorang hamba Tuhan tamu sempat tanya sama saya, Pak, itu yang di depan atas mimbar ada putih yang turun itu apa? Oh, saya bilang itu ada fungsinya. Mahal juga itu. Apa? Itu adalah mic khusus untuk jemaat. Jadi kalau saudara nyanyi, kemudian bisa terdengar suaranya, terekam. Kalau saya khotbah dan saya suruh Anda teriak, amin, itu terekam. Kalau saya kasih joke dan Anda ketawa, itu terekam. Ya kan?
Makanya kalau tertawa, tertawa yang keras. Amin, saudaraku. Supaya terekam dan suara ketawa saudara bisa didengar oleh orang se-Indonesia Raya. Amin. Nah, mari kita belajar. Apapun itu ada fungsinya. Nah, saudara sekalian, saya berikan judul khotbah hari ini adalah tuntaskan panggilanmu. Tuntaskan panggilanmu. Finish up your calling. Semua kita punya calling. Semua kita punya panggilan yang harus kita tuntaskan. Yang setuju, katakan haleluya. Yang setuju, katakan haleluya. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ratu Esther yang sedang hidup dalam kelimpahan, yang sedang hidup dalam semua kegemerlapan raja, tiba-tiba diingatkan oleh pamannya Mordekai bahwa ada sebuah panggilan, ada sebuah alasan Tuhan. Mordekai berkata, siapa tahu justru untuk inilah engkau diangkat sebagai ratu. Perlu orang-orang yang mengingatkan kembali panggilan kita. Dan Mordekai akhirnya sudah mengingatkan, Esther, engkau diangkat Tuhan. Tidak hanya cuman untuk sekedar engkau diberkati, sekedar engkau bertahta sebagai orang ratu yang bahagia. Tiap hari cuman kerjaannya shopping, cuman makan mewah, dan cuman ganti jubah, dan sebagainya. Pedicure. Tidak. Ada sebuah panggilan, Esther. Engkau harus berdiri membela bangsamu. Dan Anda tahu, Esther akhirnya sadar akan callingnya. Dan dia berdiri atas bangsanya. Dan kalau Anda baca seluruh kitab Esther, di hari yang ditetapkan untuk pembantaian semua orang Yahudi, karena ada seorang ratu yang akhirnya kembali memenuhi panggilan hidupnya. Akibatnya hari itu terjadi pembalikan keadaan. Dari ancaman dibinasakan orang Yahudi, akibatnya justru Tuhan beri kemenangan yang luar biasa. Tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Saudara sekalian, saya percaya hari ini Tuhan mau mengingatkan setiap kita. Siapapun saudara, lihat bagaimana kita dari berbagai kota di Indonesia, dari berbagai pulau di Indonesia, bisa kumpul sama-sama di kota Philadelphia. Dan dalam satu gereja. Saya mau beritahu, pasti ada tugas dan rencana Tuhan yang besar buat saya dan saudara. Yang setuju tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar supaya saudara cari duit, cari dolar. Enggak cuma sekedar supaya saya dapat legalitas di negara ini. Supaya saya kehidupan saya lebih baik. Saya cuma karena punya American Dream. Tidak hanya itu. Saya percaya memang Tuhan janji dia akan berkati setiap anak-anaknya. Katakan amin. Tapi saudara-saudara, ada sebuah calling, panggilan yang harus kita tuntaskan. Tuhan mau agar kita di kota ini, di Amerika, mau berdiri bagi keselamatan bangsa Amerika. Yang percaya, tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Kenapa saudaraku? Ini penting sekali. Karena kalau saudara tidak mengerti panggilanmu, engkau cuma hidup tiap hari kerja dan hanya mikirin dirimu sendiri. Tiap hari hanya mikirin supaya engkau bisa bahagia, supaya engkau bisa diberkati, supaya lebih kaya. Tidak salah, tapi hati-hati. Itu akan menjebak saudara dalam sebuah penjara yang namanya zona nyaman. Dan satu saat iblis akan tutup dan kita terjebak dan akan mengalami kerugian besar. Beberapa hari yang lalu, ada orang Indonesia dari tempat parkir di lantai 4 di Center City, terjun bunuh diri. Dan beberapa saksi mata mengatakan dia naik ke atas pagar tembok daripada lantai 4 itu, sambil pegang telepon, dan jatuhkan diri. Kaki lebih dulu, patah kakinya, dan sebagainya, sampai iganya, dan sebagainya, langsung mati. Lihat ada orang seperti itu,
Yang sudah Tuhan bawa, Tuhan izinkan ada di negara ini. Tapi cuman hidupnya hanya kerja tanpa punya tujuan hidup. Hidupnya kosong, hidupnya stres, frustrasi. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak pernah tahu panggilan dan tujuan yang agung yang telah Tuhan sediakan buat kita. Dan beberapa teman kami coba bantu apa yang kita bisa kerjakan. Dan saudara sekalian, tapi mari, saya cuma merenung begini. Apakah akan lebih banyak lagi orang Indonesia di negara ini yang akhirnya berakhir dengan putus asa, dengan berakhir dengan hidup kosong, dan merasa sia-sia, dan seperti itu. Stop dalam nama Yesus. Saya berdoa biar mulai hari ini sudah sadar, hidupmu akan berarti dan bahagia. Bukan kalau cuma kau sibuk mikirin dirimu sendiri. Tapi kalau engkau berkata, pakai hidupku Tuhan, jadi alat untuk kemuliaan-Mu. Aku mau berdiri bagi Amerika. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudara sekalian, Esther diangkat Tuhan. Kenapa? Karena sebelumnya ada seorang ratu bernama Wasti. Saya yakin Ratu Wasti juga asalnya adalah orang biasa yang terpilih akhirnya. Tapi satu hari raja berkata, datanglah, ikutlah dalam pestaku. Tapi Ratu Wasti berkata, tidak, dia menolak dan dia sibuk berpesta untuk dirinya sendiri. Akibatnya dipecat oleh raja. Saya berdoa dalam nama Yesus. Di saat saudara semakin diberkati, jangan cuma sibuk berpesta untuk dirimu sendiri. Jangan cuma sibuk mementingkan diri sendiri. Well, yang penting, saya bisa shopping, semua saya bisa miliki. Itu tidak salah. Jangankan saudara, saya juga suka shopping. Bahkan saya mungkin lebih suka shopping daripada istri saya. Tapi jujur, saudara, apakah itu tujuan hidup kita? Bukan. Saya sudah ketemu dengan orang yang sangat kaya. Dia bilang begini, pendeta, apapun yang di dunia, saya sudah punya semua. Yang namanya berlian berapa karat saja, sudah punya semua. Dulu belum punya, pengen punya. Begitu sudah punya, cuman begini toh rasanya kalau sudah punya semua. Semua tas Louis Vuitton, tas Hermes, semua jenis apapun. Dan cuma bukan hanya tasnya, sampai sepatunya, sampai semua aksesoris, sampai bajunya. Semua saya sudah punya, pendeta. Dulu waktu belum punya, pengen punya. Begitu sudah punya, kok cuma rasanya begini ya. Paling ujung-ujungnya cuma taruh di lemari. Sudah tahu, kepuasan dunia hanyalah semu dan sementara. Tapi ketika engkau berkata, Tuhan, aku mau berdiri bagi Amerika. Tuhan, Amerika yang sedang terancam oleh antikris. Tuhan, Amerika yang sudah meninggalkan Yesus. Pakai kami Tuhan untuk selamatkan. Kami berdoa supaya Amerika dikembalikan kepada Yesus Tuhan. Maka hidupmu akan berarti. Tepukan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Tuntaskan panggilan saudara. Mau jadi sekaya apa? Mau punya semuanya silakan. Tapi hidupmu akan kosong. Kalau engkau cuma hanya hidup untuk dirimu. Ayo belajar. Jangan sampai kita seperti salah seorang kakak daripada Musa, perempuan bernama Miriam. Bukannya dia sibuk berdiri bagi keselamatan bangsa Israel. Tapi Miriam sibuk mengata-ngatain, menggosipkan adiknya sendiri Musa. Karena Musa mengambil wanita Kusi atau wanita Ethiopia. Dan itu ada dua tafsiran. Pertama, Musa ambil istri yang kedua. Tapi yang kedua sebetulnya tafsiran berkata, itu adalah saudaraku istri yang sendiri. Ya Sipora, anak daripada Imam Midian. Istri pertama Musa dan selamanya. Dan itu memang diperkirakan adalah wanita Kusi, wanita Ethiopia. Dan bukannya sibuk berdiri bagi keselamatan bangsanya. Tapi ternyata Miriam justru sibuk gosipin Musa. Gosipin Musa. Anda tahu, hati-hati. Gara-gara dia menggosipkan Musa, maka Tuhan murka. Dan Tuhan beri kusta kepada Miriam 7 hari. Maka Tuhan ngomong sama Musa, tidak boleh bangsa Israel berjalan maju. Tunggu sampai 7 hari. Miriam sembuh, baru kalian boleh jalan. Sudah bisa bayangkan. Dia gosipkan satu orang hamba Tuhan.
Akibatnya Miriam sendiri digosipkan oleh 3 juta orang Israel. Kenapa? Semua pada siap mau berangkat. Musa bilang, jangan berangkat. Semua protes, lu kenapa Musa? Tunggu 7 hari. Miriam kakak saya kena kusta. 7 hari sembuh, nanti kita jalan. Oh, kusta. 3 juta orang Israel saling gosip. Waktu itu kalau misalnya ada Facebook sampai ke Indonesia juga terima berita yang sama. Kenapa hidup kita hanya cuma sibuk hal yang sia-sia? Come on, church. Tuntaskan panggilanmu. Tuntaskan panggilanmu. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dengar ya, saya janji buat saudara. Kita akan terus drive gereja ini. Tidak jadi cuman kayak kandang peternakan. Anda tahu kandang peternakan? Maaf kata, gembala menternakkan kambing dan domba. Dikasih makan yang banyak. Gemuk, tambun. Lalu diapakan? Diperas susunya. Lalu apa? Gunting bulunya. Lalu lama-lama diapakan? Korok satu persatu. Yang penting apa? Domba-dombanya gemuk dan makmur. No. Itu bukan panggilan kami. Saya percaya gereja ini memang sedang dipersiapkan supaya saudara semua jadi domba-domba yang gemuk dan sehat. Diberkati, makmur. Udah ada yang amin. Tapi kita bukan peternakan domba. Kita adalah tentara Tuhan, sebuah pangkalan untuk pelatihan supaya semua saudara bangkit jadi orang-orang yang mengerti destiny saudara. Anda tahu tujuan hidupmu, engkau akan diberkati untuk jadi saluran berkat. Saya bersyukur di antara saudara semua mulai tanggap dengan panggilan hidup kita. Tidak hanya diberkati untuk diri sendiri, boleh nikmati. Tapi juga ada bagian yang kita buat untuk bagi orang lain. Saudara sekalian, beberapa saat yang lalu, sebetulnya bukan jemaat aktif, hanya sesekali datang. Tapi akhirnya dia sakit jantung dan ginjal sampai harus cuci darah seminggu 3 kali. Dan rupanya akhirnya tuan rumahnya berkata, Pak, gak ada jalan lain, harus dipulangkan. Kami kontak keluarganya pun iya sudah dipulangkan. Tapi tidak punya biaya untuk beli tiket. Saya cuman ngobrol dengan beberapa orang. Dan beberapa orang langsung tanggap. Saya bersyukur. Dia bilang, tiketnya saya ambil bagian Pak. Anda berkata, saya ambil bagian nabur untuk nanti uangnya. Dan Anda tahu, akhirnya Senin kemarin, dia sudah berangkat dan hari Rabu tiba di Jakarta. Ketemu keluarganya sudah baik semua. Dan dia pulang juga tidak hanya tiket, tapi juga ada uang saku. Dan saya bersyukur ada sebuah panggilan. Saya tahu ketika gereja ini jadi berkat, ada satu kebahagiaan yang tidak dapat dibeli oleh apapun juga. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Dan sebelum dia pulang, ada sebuah klip yang akhirnya oleh beberapa teman diambil. Silakan tayangkan. Inilah ucapan dari seorang teman. Saya berterima kasih kepada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika. Kedua, berterima kasih juga kepada Betani, Pak Lukas, serta ketiga Pak Joko, agen kita, serta 4 yaitu Cik Meli, dan ikut serta sumbangan dan kawan-kawan semuanya. Dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Demikian. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Lebih mengatakan haleluya. Saudara, tuntaskan panggilan kita. Siapa yang mau berkata, Tuhan, pakai hidupku. Aku mau menyelesaikan panggilanku. Lambaikan kata bersama saya mau Tuhan. 2, 3. Berkata, saya mau Tuhan. Nah sekarang caranya bagaimana? Kita belajar dari Esther. Ada 4 cara untuk menuntaskan panggilan dalam hidup kita. Cara yang pertama, berani bayar harga. Kata bersama saya, berani bayar harga. 2, 3, berani apa? Bayar harga. Lebih keras, 2, 3, berani bayar harga. Coba kita lihat sekali lagi Esther 4, ayat 15 sampai 16. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai.
Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan, dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Aku rela mati. Aku siap mati. Bayangkan, saudara. Dalam istana yang penuh kegemerlapan, yang penuh dengan makanan yang mewah, Ester dan dayang-dayangnya puasa 3 hari, 3 malam. Ini namanya bayar harga. Yang setuju katakan amin. Berapa banyak kita disuruh puasa? Alasannya banyak. Pak, sakit mah Pak. Kalau saya puasa Pak, nanti emas saya kambuh. Jamin, kalau kau berani puasa bagi Tuhan, engkau justru tidak sakit mah, malah sembuh. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Coba lihat. Kalau saya undang, mari hadirilah. Doa semalam suntuk. Dibanding hadirilah pesta makan di buffet. Ayo, saudara kira-kira mau datang yang mana? Halo? Ayo. Kita kadang-kadang berkata, Tuhan berkati aku, nanti aku mau jadi saluran berkat. Sudah diberkati, malah mundur. Nggak ke gereja. Malah kemudian sibuk dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang tidak berani bayar harga. Bahkan lihat Ester bukan cuma soal puasa. Menghadap raja, resikonya dipancung kepalanya. Kalau mati pun aku siap mati. Ini orang berani serahkan apapun. Yang penting rencana Tuhan digenapi. Katakan amin, saudara. Maaf ya. Ada banyak orang berkata, saya serahkan seluruh hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Padahal perpuluhan aja nyuri. 10% tidak pernah mau kasih untuk Tuhan. Belum lagi untuk yang lain selalu hitung-hitungan dengan Tuhan. Ayo berani bayar harga. Bukan cuma bicara uang, tapi juga apa? Waktu saudara. Tenaga saudara, bahkan nyawa kita. Kata bersama saya, nyawa saya. 2, 3. Ayo, berani nggak saudara? Maaf ya, kita kadang-kadang cuman jago kandang. Di gereja kita berani teriak, oh sana, Yesus Tuhan. Di luar berani nggak? Kok diam semua? Halo, berani nggak? Di tempat kerjaan berani nggak? Beritakan Yesus kepada orang. Kita ketakutan. Sejak saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, tahun 1997, full time. Paling tidak sampai hari ini, berkali-kali saya terima ancaman, mau dibunuh. Jujur, saudaraku. Apakah kemudian saya takut? Saya percaya justru Yesus berkata, siapa yang rela menyerahkan nyawanya untuk aku, kata Yesus, justru ia mendapatkan kembali. Di Makassar saya bilang pada yang mengancam saya sudah berani tinggalkan Pulau Jawa. Dan ada hari ini di Pulau Makassar, di Pulau Sulawesi. Itu berarti saya siap. Mati pun siap demi Yesus. Dan saya bersyukur. Bukan karena saya nekat. Tapi sebetulnya juga agak juga mikir waktu itu belum kawin. Tapi orang itu justru mundur. Dan lihat, ini orang adalah orang yang berani bayar harga. Berapa banyak kita harus juga korban perasaan. Korban perasaan yang sebetulnya jauh lebih berat daripada yang lain. Apa sih arti melayani? Rela berkorban apapun juga dengan tulus hati. Ayo ucapkan bersama saya, rela berkorban apapun juga dengan tulus hati. 2, 3. Rela berkorban apapun juga dengan apa? Tulus hati. Ada orang rela berkorban apapun juga, tapi enggak tulus hati. Kalau kemudian dia lakukan pelayanan, tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada apresiasi, dia lakukan pelayanan, dia bantu orang lain, dan malah dibalas dengan yang jahat, lalu kemudian kecewa, marah, dan berhenti. Itu adalah orang yang tidak berani bayar harga. Jujur saudaraku,
Hari-hari ini Tuhan uji saya. Ada orang-orang yang kami tolong, justru akhirnya berbalas dengan yang jahat. Pertanyaannya, apakah saya izinkan hidup saya sakit hati, pahit, dan kemudian saya mau berhenti? No. Tiba-tiba Tuhan ajari saya. Ketika hati saya remuk dan nangis nyembah Tuhan. Tuhan ngomong begini, baca di Matius 6. Orang kalau puasa malah dipuji orang. Dia sudah terima upahnya di dunia. Orang menabur dipuji orang, sudah terima upahnya di dunia. Orang berdoa sudah dipuji orang, maka dia sudah terima upahnya di dunia. Maksudmu apa Tuhan? Justru ketika kita berkorban, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, menabur yang baik, malah engkau dibalas dengan jahat. Jangan sakit hati. Anda harus percaya, justru upah kita besar di surga. Kok hanya beberapa orang, tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Lebih meriah. Jangan iri dengan saya. Kalau nanti rumah saya di surga, gedongan. Amin. Tapi saya juga challenge saudara semua. Ayo, berani bayar harga. Katakan amin. Katakan amin. Saya bersyukur ada teman-teman, orang-orang tempat ini, walaupun tidak bisa ikut doa peperangan ke-50 karena kerja, tapi dia ambil bagian, ikut mendoakan, ikut berpuasa. Bahkan yang menarik, saudaraku, ada yang berkata, Pak, saya mau ikut ambil bagian untuk makan yang terakhir. Kemarin waktu dari Pittsburgh, saya bayarin, Pak. Ada yang berkata, Pak, saya mau ikut ambil bagian tiketnya kelompok itu, saya mau bayarin. Oh Pak, itu saya mau ambil bagian hotel di kota itu, di situ, saya mau bayarin. Saya mau beritahu saudaraku, ketika kita berani bayar harga, percayalah, upah kita besar di surga dan di dunia. Tepuk tangan yang katakan haleluya. Lihat sih apa bedanya 5 gadis bijak dan 5 gadis bodoh. Bedanya ada beberapa sih, cuma salah satunya lah. Yang bijak berani bayar harga. Punya duit, berani beli minyak untuk perkara surgawi. Sementara 5 yang bodoh, punya duit enggak? Punya duit enggak? Punya. Baca. Waktu kemudian mempelai lama tidak datang, mau padam pelitanya, terus yang bodoh minta sama yang bijak, berikan aku minyak dong. Oh enggak bisa, enggak cukup. Untuk kami saya sudah pas, belilah ke penjual minyak. Maka Alkitab berkata, yang bodoh 5 itu pergi ke toko penjual minyak. Beli minyak di situ. Jadi sebetulnya dari awal punya duit enggak? Halo? Punya. Tapi duitnya di mana? Disimpan. Untuk apa? Buat apa? Uangku investasi untuk perkara rohani. Dan akibatnya terlambat baru beli minyak. Sudah terlambat. Pintu tertutup. 5 yang bijak sudah masuk dalam pengangkatan pesta perjamuan anak domba. 5 yang bodoh ketok-ketok pintu. Tetap pintu tidak dibuka. Jangan terlambat. Bayar harga, berani bayar harga. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Walaupun resikonya kau disakiti, jangan mau sakit, lepaskan pengampunan. Amin, suku. Ada kesaksian begini, suku. Di Jawa Tengah, di sebuah kota Jepara, ada seorang pengusaha Kristen, mebel kayu, Jepara, sangat diberkati. Zaman itu sampai duit cashnya beberapa lemari di rumahnya. Sampai walaupun kota Jepara kecil, tapi dia punya mobil Mercedes 3 biji. Padahal dia mau ke Jepara naik becak lebih aman daripada naik Mercedes. Dia kaya raya diberkati. Dia punya 7 kapal sendiri. Untuk kirim semua orderan pesanan tidak hanya Indonesia, tapi sampai ke Malaysia, ke Filipina, dan negara-negara Asia. Dengan kapalnya sendiri. Satu hari saudaraku, Tuhan uji. Tiba-tiba, dia terima orderan untuk buat bangku gereja. Di sebuah kota di Sumatera, kota Palembang. Setelah akhirnya selesai, dikirim dengan kapalnya sendiri. Dan ini bos pengusaha Kristen. Terbang ke Palembang, dia beri instruksi sendiri anak buahnya untuk pasang. Caranya dan sebagainya, pasang. Setelah selesai kursi gereja, dari semua kayu jati dari Jepara selesai. Lalu pengusaha ini tagih
uang tagihannya pada pendeta di gereja itu. Lalu apa yang kata pendeta gereja itu? Pak, kita kan sama-sama anak Tuhan. Oh ya, emangnya kenapa? Maaf Pak, saya belum punya duit. Nanti saya cicil kalau punya duit. Menurut saya, saudaraku, ini pendeta juga kurang ajar. Jangan jadi mental seperti ini. Ya, utang dan begitu. Masih dari awal. Tapi Anda tahu, ya yang salah pendeta. Tapi Tuhan uji di baliknya. Anda tahu apa yang terjadi respon pengusaha Kristen ini? Yang sangat kaya. Padahal cuma hanya puluhan juta. Untuk bangku gereja. Dia marah besar. Dia maki-maki pendeta itu. Dia maki-maki kalau memang tahu dari awal kenapa enggak bilang. Saya akan buatkan kursi yang murahan. Kamu tahu ini kursi yang paling mahal. Kualitas paling bagus. Kalau kamu miskin, kalau kamu kiri. Lebih baik saya beri yang kiri juga, yang miskin. Kenapa kamu? Wih, pokoknya kasar jawabannya. Anda tahu enggak? Memang yang salah pendeta. Tapi saudaraku diuji. Begitu ini pengusaha marah-marah keluar dari gereja itu. Tuhan ngomong sama dia. Kamu habis. Habis. Kaget dia. Anda tahu? Tidak sampai 1 bulan dari peristiwa itu. 7 kapalnya lagi kirim pesanan ke berbagai kota dan juga negara. Tidak sampai sebulan. 7-7-nya tenggelam habis. Dia jatuh melarat. Sampai akhir hidupnya. Tidak pernah naik lagi. Kenapa? Ada kalanya. Waktu kita disakiti. Apakah kita tetap bermurah hati? Dan percayalah Yesus berkata. Orang yang murah hati. Ia akan beroleh kemurahan. Demi kemurahan. Yang lebih besar lagi. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Berani bayar harga. Yang kedua. Cara menuntaskan panggilan kita. Berani menggunakan otoritas. Kata bersama saya, berani menggunakan otoritas. 2, 3. Berani menggunakan apa? Otoritas. Coba kita lihat Ester 5, ayat yang pertama. Pada hari yang ketiga, setelah Ester puasa 3 hari 3 malam. Ester mengenakan pakaian ratu. Lalu berdirilah ia di pelataran dalam istana raja. Tepat di depan istana raja. Raja bersemayam di atas tahta kerajaan. Di dalam istana berhadapan dengan pintu istana itu. Sampai situ aja. Lihat. Tidak hanya Ester berani bayar harga. Tapi yang kedua, Ester berani menggunakan otoritasnya. Alkitab berkata di ayat yang pertama itu, Ester mengenakan pakaian ratu. Tuhan ngajari saya begini, kenapa Ester tidak pakai daster? Kenapa Ester tidak pakai you can see, oho. Tapi dia pakai, hanya cuma mau ngadep loh. Pakai, yaitu suraku apa? Jubah, pakaian ratu. Pakaian atau jubah, itu gambaran otoritas. Kalau saudara mau menuntaskan panggilan kita, jangan cuma nekat berani bayar harga, enggak cukup. Yang kedua, pakai otoritas. Saya percaya semua kita yang terima Yesus, semua saudara yang sudah penuh Roh Kudus, kita diberi otoritas, kuasa oleh Tuhan dengan dahsyat. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Persoalannya sekarang, mau enggak saudara berani menggunakan? Gunakan firman. Yang kau sudah terima, kau sudah baca, kemudian Anda deklarasikan di dalam nama Yesus, sakit penyakitku sembuh. Karena Yesus berkata, Alkitab berkata, oleh bilur-bilur Yesus di kayu salib, saya yang sakit sudah sembuh. Beranikah saudara tumpang tangan pada orang sakit? Di dalam nama Yesus, setiap sakit penyakit pergi, dan engkau akan sembuh seperti yang firman Tuhan katakan. Itulah artinya menggunakan otoritas. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Beranikah engkau menggunakan yang namanya kuasa pujian, kuasa firman, kuasa Roh Kudus, kuasa deklarasi. Maaf kata saudara, kita seringkali jadi anak Tuhan cuman jago kandang. Kalau di gereja ngomong haleluya, hosana. Di luaran kita jadi takut. Tidak berani cerita tentang Yesus.
Ditanya sama temennya, lu bawa buku apa itu? Padahal Alkitab, enggak, ini cuman beli pinjam dari library. Ya toh, pinjam dari mana? Dari perpustakaan. Kenapa malu? Di kerjaan pun lagi lunch time, makan siang, mau doa makan aja malu. Pura-pura jatuhkan jatuhkan kursi, jatuhkan apa? Sendok, rundang. Jadi sambil ngambil kursi, Tuhan berkati dalam nama Yesus, amin. Kok tahu Pak? Dulu saya juga begitu. Ayo. Beranikah saudara gunakan otoritasmu? Kata bersama saya sudah diberi otoritas Tuhan. 2, 3. Ayo, buka kedua tangan saudara, katakan, Tuhan sudah memberi saya otoritas. 2, 3. Lebih keras, Tuhan sudah memberi saya otoritas. 2, 3. Berani gunakan enggak? Ada yang saksi? Dia manajer di sebuah perusahaan, omsetnya melorot. Apa yang dia lakukan? Sembayang, lakuin pengurapan. Sampai anak buahnya, ya jangan bilang, ayo anak buah sini, semua berdiri semua, satu-satu urapi tuh. Kalau bisa puji Tuhan. Tapi dia dapat iman Tuhan. Tangannya dikasih minyak urapan. Sambil salaman. Selamat pagi. Ya tahu, itu dia dalam nama Yesus. Anda tahu, sejak dia urapi, omsetnya naik terus dan terus naik. Amin. Pakai otoritas. Saya saksi saudaraku. Kami berenam, Senin lalu sampai Selasa malam, kami keliling ke Harrisburg dan juga Pittsburgh. Untuk kami tuntaskan Pennsylvania bagi Yesus. Anda tahu, Senin pagi jam 5 kita sudah kumpul, semua tim kumpul di rumah saya. Kita nyembah Tuhan, tapi sebelum masuk ke rumah, ada seorang bilang begini, wah Pak, saya lihat di langit ada awan bentuknya V. Dia foto. V artinya victory, kemenangan. Amin. Anda tahu kami jalan. Akhirnya naik mobil sampai ke Harrisburg. Dan sudah tahu di Harrisburg, itu ternyata waktu kami ke Capitol Building. Nah, jadi Anda tahu Harrisburg itu adalah ibu kota provinsi Pennsylvania. Saya belum pernah masuk ke sana. Tapi begitu sampai di sana, saudaraku, saya lihat di Capitolnya memang dibuat persis seperti katedral di Roma. Begitu megah dan luar biasa. Tapi saudara, apa yang terjadi? Di atasnya itu ada patung wanita. Dan di depan pintu masuk, beberapa patung wanita-wanita telanjang. Ini gedung pemerintahan kok banyak yang telanjang, begini bahaya. Saudara. Ya kan? Dan Anda tahu, akhirnya waktu kami masuk, setelah cek semua, masuk oleh security, masuk. Saudara. Begitu sampai di tengah, saya lihat ke kubah atas. Waduh, semua gambar-gambarnya para wanita-wanita, bawahnya ada ular, dan kemudian serem-serem semua, saudaraku. Dan itu semua ada artinya, dan Anda tahu, saudaraku, waduh. Dan beberapa teman ngomong, baru mau masuk aja, langsung rasanya itu tertekan, kayak ada beban yang berat. Ada yang merasa mual, mau muntah. Dan Anda harus tahu ya, kalau Anda merasa masuk ke sebuah ruangan, terus Anda bisa rasakan damai, rasakan plong, rasakan hadirat Tuhan. Betul nggak? Pernah nggak itu nggak? Pernah nggak setelah masuk sebuah ruangan tiba-tiba rasanya kok nggak enak, gelisah terus kayak ada yang bahkan bulu kuduk berdiri, ya kan? Nah Anda harus tahu, itu ada rohjatnya. Jadi sudah apa yang terjadi? Kami lihat, wah, akhirnya kita naik ke bagian paling atas dari dalam. Itu rupanya di dalam kubahnya itu ada jalan lingkar. Nah, karena wanita-wanita semua fotonya. Anda tahu apa yang terjadi? Akhirnya 2 wanita perkasa yang tim kita berkata, saya ambil bagian. Dia putar, mereka berdua putar 13 kali. Saya muter juga sih, saudaraku, tapi nggak sampai 13 kali. Kenapa ya? Masih terlalu banyak makan, saudaraku. Tapi percayalah, berapa minggu lagi tunggu. Mari kita saksikan, saudaraku. Amin. Berapa bulan lagi ya, nge-gym lagi, saudara. Puter. Nah, Anda tahu, saudaraku, tapi saudaraku, ketika putaran ya yang ke-13, seperti bangsa Israel mengelilingi Yeriko. Anda tahu, mulai kita gunakan deklarasi, tengking dan sebagainya, dan balikan, saudaraku, keadaan. Anda tahu, saudaraku, atmosfernya berubah. Akhirnya kami selesai beberapa tempat lagi, kami jalan, naik mobil lagi 3 jam ke kota Pittsburgh. Pittsburgh itu kota besar nomor 2 di Pennsylvania. Setelah Philadelphia, kota besar nomor 2 Pittsburgh. Nah, kami malam sebelum sampai ke sana, rupanya kami mau mampir dulu ke sekolah. High school tempat dekat kota Pittsburgh. Kalau Anda lihat CNN, ada anak siswa umur 16 tahun, anak laki-laki, dia bawa pisau dapur, dia tusuk-tusuk temannya 22 anak.
Dan kami ke sekolah itu, kami berdoa supaya tidak lagi ada penumpahan darah, supaya ada darah Yesus yang menguduskan. Selesai dari sekolah itu kami akhirnya saudaraku berangkat. Balik masuk ke kota Pittsburgh, tapi kami nginep di airport. Kita tidak di downtown-nya. Saudara, saya kemudian kami berdoa lagi, masuk kamar masing-masing. Saya sekamar dengan Fandi, ya, pria perkasa, saudaraku. Dan tiba-tiba walaupun tempat tidur terpisah, saya tahu setelah saya doa, saya mandi lebih dulu. Setelah itu dia baru mandi, jadi saya waktu selesai doa, dia baru selesai, saya bilang, saya tidur dulu ya. Setelah saya doa, saya tidur, ngorok. Ya kan? Dan rupanya dia sembahyang mungkin karena dia tidak bisa tidur, karena dengar suara saya ngorok. Tapi subuh saya bangun, tapi saya lihat dia ngorok. Gantian. Ngorok-mengorok. Dan waktu saya bangun, sebenarnya saya terbangun kenapa? Saya mimpi. Saya lihat wanita itu, iblis yang bentuknya wanita, yang di Harrisburg itu. Sudah tertusuk dan mulai sudah kalah. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan. Amin. Tapi muncul setan yang lain bentuknya laki-laki perkasa, ngancam saya. Jadi saya bangun, saya mau bangunin Fandi yang ngorok. Ya udah, saya peperangan sendiri, bahasa roh, ya takalalalalala. Selesai, saya mandi. Nah, pemetaan rohaninya, itu saya serahkan pada tim. Saya belum lihat saya beberapa kali, tapi belum terlalu serius lihat. Karena saya percayakan. Tapi tiba-tiba saya tangkap ini, Tuhan ngomong, di Harrisburg roh jahatnya bentuknya wanita semua. Di Pittsburgh bentuk roh jahatnya seperti laki-laki. Dan kalau Anda tahu begini, saudara, ya, setan itu narsis. Do you know narsis? Ada kan orang yang narsis. Kemana aja foto, cepret. Kemana aja upload, lagi di buffet. Bahkan sampai di kamar mandi pun, lagi di kamar mandi. Kemanapun, ya toh, mesti narsis foto, ya kan. Ya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ya apa salah Pak? Nggak salah, ya nggak apa-apa ya toh. Tapi sudah tahu, setan juga gitu. Setan kan dalam bentuk roh, tidak kelihatan dengan kasat mata. Tapi setan seringkali mau narsis supaya orang bisa tahu dalam bentuk apa. Bisa dalam bentuk peta kota itu, bisa dalam bentuk patung-patung yang banyak, gedung-gedung yang banyak di kota itu, maupun juga yang banyak, saudaraku, roh jahat dan sebagainya. Atau kelakuan buruk daripada orang kota itu. Setan akhirnya mewujudkan seperti itu. Dan Anda tahu, saudaraku, sampai waktu di Pittsburgh kami cari tempat tinggi untuk kita mulai doa buat kota dulu. Anda tahu ternyata baru ngeh. Apa yang terjadi? Lihat pemetaannya. Supaya Anda belajar ngerti. Tayangkan, saudaraku, next lagi. Bentuk downtown-nya Pittsburgh. Itu saudaraku seperti itu. Sebuah pulau yang diapit dengan 2 sungai. Dan Anda tahu ujungnya itu seperti gitu. Nah, kalau Anda lihat next lagi, seperti apa? Ya, mirip sekali dengan obelis. Ini patung daripada saudaraku yang ada di seluruh negara, di kota manapun ada. Dan Anda tahu ini bentuknya apa? Sebetulnya maaf kata ini adalah bentuk alat kelamin laki-laki yang ditujukan ke Tuhan, menantang Tuhan. Dan ini ada roh ya saudara penyembahan kepada dewa, seorang pria. Dan Anda tahu next lagi, ternyata saudaraku di gedung di kota Pittsburgh, gedung-gedungnya saudaraku semua banyak bentuknya kayak obelis. Next lagi. Dan ternyata saudaraku itu gedung tertingginya, ternyata bentuknya atasnya obelisnya banyak sekali. Bahkan ada 6 gedung saudaraku yang tengahnya juga obelis. Bentuk rojanya kayak pria. Dan akhirnya kita perangi, terus next lagi. Anda tahu, nah ini bagian lebih dekat lagi dari pulau tadi. Nah kalau Anda lihat sekilas, Anda bilang, wah kayak apa ya Pak ya? Akhirnya beberapa teman akan dapat dan saya mulai nangkep. Bentuknya kayak apa? Lihat, setan itu narsis. Ya, kalau Anda lihat begini, bentuknya kayak apa? Next lagi, persis kepala kambing. Dan Anda tahu inilah Baphomet, inilah gambar Lucifer. Yang sebenarnya, saudaraku, ini yang sedang disusukan. Ya, apa yang terjadi kita lakukan berikutnya adalah apa? Next. Ya, kita gelar karpet merah, Yesus memerintah atas Pennsylvania, atas Pittsburgh, katakan haleluya. Kami foto dengan orang lokal, dan kemudian apa lagi next? Bahkan di Harrisburg, saudara-saudara, kita ajak foto polisi. Tidak hanya polisinya dikasih gelang, tapi sak mobil-mobilnya sekalian. Saudara. Amerika bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Dan haleluya. Saudara, selesai itu, teman-teman semangat kami bagi gelang. Ya toh, setiap orang lewat gelangi, Amerika is safe. Ya toh, kita berdoa, kita katakan Amerika is safe. Dan Anda tahu, saudaraku, ternyata saking semangatnya di tempat parkir, saudaraku. Tiba-tiba Lydia dan Sylvie ada wanita bule lewat.
Dia semangat, ya toh. Sementara saya sambil lapar makan kacang, saudaraku, ya toh. Sambil lagi makan kacang, tangan kanan saya menggenggam kulit kacang. Kirinya lagi ngupas kacang, Anda tahu, lagi makan kacang, tiba-tiba saya lihat Lydia, saudaraku dan Silvi kasih gelang, dan itu anak Tuhan ternyata, dan senang, langsung lagi makan kacang, saudara. Dia bilang, ini pastor, senior pastor saya, dan itu wanita mau kasih salam saya bingung, tangan saya penuh dengan kacang kulit, saudaraku. Bungkus kulitnya kacang, saya mau buang ke sampah jauh, ya toh. Kalau saya buang ke bawah, karena akhirnya malu, masa pendeta buang sampah sembarangan. Saya bingung, lah itu tangan sudah begini tuh. Langsung saya masukin semua kalung kulit kacang ke dalam kantong saya. Dan saya beri tangan. Selesai itu saya bilang, ini dikerjain saya, saudara. Tapi haleluya, minimal kita berani, tidak hanya jago kandang, tapi kita berani beritakan Yesus di luar. Tepuk tangan yang meriah, katakan haleluya. Gunakan otoritas. Yang ketiga, cara menuntaskan panggilan kita adalah apa? Bisa menyenangkan hati raja. Kata bersama saya, bisa menyenangkan hati raja. 2, 3. Bisa menyenangkan apa? Hati raja. Lihat Ester 5 ayat 4 sampai 5. Setelah Ester menghadap raja, apa yang terjadi? Jawab Ester, jikalau baik pada pemandangan raja. Setelah raja mengulurkan tongkatnya pada Ester, nggak jadi dibunuh. Ester berkata, datanglah kiranya raja dengan Haman. Haman ini adalah musuh orang Yahudi yang jahat itu. Pada hari ini ke perjamuan, ke pesta yang diadakan oleh hamba bagi raja. Enggak sibuk pesta untuk dirinya sendiri, tapi mengundang raja dan musuhnya pesta. Ayat 5. Maka tidak raja, suruhlah Haman datang dengan segera, supaya kami memenuhi permintaan Ester. Lalu raja datang dengan Haman ke perjamuan pesta yang diadakan oleh Ester. Kalau saudara dan saya mau menuntaskan panggilan kita, enggak cukup hanya kita berani bayar harga. Tidak cukup kita hanya berani gunakan otoritas. Tapi yang ketiga, kita harus bisa tahu bagaimana menyenangkan hati sang raja. Anda harus tahu bahwa raja segala raja adalah Yesus Kristus. Katakan amin, cukup. Ester menjamu raja, membuat raja berpesta, menyenangkan raja. Bahkan yang menarik, Haman juga musuhnya diundang. Anda mengerti, Ester sejak awal saat pemilihan ratu pun, dia adalah seorang wanita yang tahu bagaimana bisa menyenangkan hati raja dan orang-orang sekitarnya. Baca dalam Ester pasal pertama, pasal 2. Sampai Ester bisa membuat semua orang sayang sama dia. Anda tahu bukan karena kecantikannya, tapi karena ada inner beauty. Ada karakter yang manis, ada sweet spirit, roh yang manis yang dimiliki oleh Ester. Dan Anda tahu saudaraku, kita juga harus tahu bagaimana senangkan hati Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, saudara. Saudara, minggu lalu waktu KKR Paskah, saya sudah saksi minggu lalu, dalam pujian penyembahan, waktu lagu Sing Haleluya, saya lihat malaikat, Yesus hadir, saudaraku. Istri saya belum lihat, tapi kemudian kita berdoa. Kebaktian minggu lalu jam 10, waktu kita nyanyi Sing Haleluya, istri saya kemudian di bangku nomor 3, dia lihat malaikat dan Yesus datang dalam kemuliaannya. Dan kemudian kebaktian jam 6 sore juga selesai khotbah sebelum perjamuan kita nyanyikan lagu Sing Haleluya. Ada 2 penari yang nari di depan. Mereka nari segenap hati mereka. Anda tahu saudaraku, istri saya bilang begini, dia buka mata 2 orang penari. Tutup mata, dia lihat 4 orang. Saya percaya yang 2-nya siapa? Malaikat Tuhan. Diam semua. Tepuk tangan yang meriah itu kemuliaan Tuhan. Amin. Loh, lihat ada beberapa orang ini, Pak, mana ada malaikat? Saya nggak percaya. Siapa bilang? Kita kan sering nyanyi lagu gereja yang lama. Bersama malaikat di surga. Ngapain? Nyanyikan kidung pujian. Loh, jadi saudara, kalau engkau nyanyi, nari, senangkan Tuhan. Tuhan bisa kirim malaikatnya ikut nari dengan saudara. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Dan Anda tahu, kemarin di EG, youth kita, Aero Generation, saya doakan anak-anak kecil. Supaya buka mata rohaninya Tuhan. Buka telinga rohaninya. Dan ada banyak yang saksi. Sebenarnya kemarin yang saksi itu beberapa masih malu. Tapi akhirnya cerita kepada beberapa yang lain. Dia lihat Yesus hadir. Ada yang lihat, ada api turun dari surga. Dia lihat banyak hal. Saya mau beritahu sama saudara, kita harus senangkan Tuhan. Katakan amin. Tapi yang menarik begini,
2 kali itu, saudaraku, istri saya bilang ini, Yesus hadir di atas sini, tapi dia bilang ini, kok Yesusnya wajahnya cuma diem, tanpa senyum. Lalu dia sembahyang, Tuhan, kenapa engkau tidak senyum? Anda tahu nggak? Tuhan itu kita tidak hanya perlukan hadir, tapi buat dia bersuka cita. Siapa mau buat hati Tuhan senang? Anda tahu? Apa yang paling menyenangkan Tuhan? Halo? Jiwa-jiwa. Loh, amin. Kalau engkau bawa jiwa bagi Yesus, Alkitab berkata satu jiwa bertobat, sisi surga bersorak-sorai. Mau nggak engkau bawa jiwa? Teman-teman kerja saudara, ajak ke gereja. Keluarga saudara yang belum mengenal Yesus, ajak ke gereja. Saya percaya Yesus akan tersenyum, bahagia. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, saya saksi sama orang, sama teman kerja saya tentang Yesus. Kayaknya sia-sia. Anda harus percaya, semua yang kau beritakan tentang Yesus nggak akan pernah sia-sia. Amin, saudaraku. Ada kesaksian begini, saudara. Di Indonesia ada seorang hamba Tuhan, butuh pembantu rumah tangga, lalu kemudian kontak agensi pembantu rumah tangga, dapatlah seorang pembantu. Waktu hamba Tuhan ini minggu mau ke gereja pelayanan, pagi-pagi pembantunya sudah rapi, sudah mandi, dan bilang, Nyonya, saya mau ikut ke gereja. Dan kapan ada baptisan air? Loh, kaget hamba Tuhan ini. Loh, kamu kan KTP-mu kan agama lain. Kok kamu mau ke gereja mau baptis? Kenapa? Barulah pembantu ini cerita. Sebelum dia kerja di hamba Tuhan ini, dia kerja di sebuah keluarga Kristen sebelumnya. Dan berkali-kali nyonyanya yang cinta Tuhan injili pembantu rumah tangga ini. Tapi pembantu ini berkali-kali tolak, keraskan hati, tidak mau terima. Sampai satu hari, pembantu ini sakit mata, merah terus belekan. Do you know belekan? Ya, keluar kotorannya banyak gitu. Sama nyonyanya dibawa ke dokter mata. Di dokter mata dicek, wah ini penyakit mata belekan yang menular. Dokter kasih obat dan dokter bilang paling cepat sebulan baru sembuh. Kalau tiap hari ini obat dikasih. Dan akhirnya pulang ke rumah, pembantunya merasa nggak enak. Waduh, saya nggak mau nularkan penyakit pada semua juragan saya, anak-anaknya. Lalu dia pamit mau keluar. Ya sudah, akhirnya nyonyanya setelah menahan, dia tetap mau keluar, tapi begini, boleh nggak saya doakan kamu sebelum kamu pulang? Boleh nyonya. Didoakan dalam nama Yesus, sakit penyakit belekan sembuh. Amin. Sebelum pulang sama nyonyanya suruh pakai obat itu sekali. Terus dia naik kendaraan jalan sekian jam menuju desanya. Anda tahu, dia tidur di bus itu. Waktu bangun sekian jam kemudian, dia kaget. Matanya sudah, kok enak. Dia pikir, kebetulan. Sampai desanya, dia coba tidak pakai obat. Anda tahu, sekian minggu dia tes. Sembuh total. Dokter bilang 1 bulan, tapi dia sembuh hari itu. Tepuk tangan yang meriah, amin. Lalu dia mau balik ke nyonya yang itu, dia nggak enak. Dia ke agensi pembantu rumah tangga, dia pesan tolong carikan juragan Kristen. Kenalah hamba Tuhan tadi. Jadi hari ini gini, saudara setiap kali engkau beritakan Yesus pada orang lain, orang itu mungkin hari ini nolak, gak masalah. Mungkin bukan saudara yang menuai, nanti orang lain satu hari akan menuai. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Senangkan hati Raja kita, katakan haleluya. Yang keempat, yang terakhir, cara menuntaskan panggilan kita. Yang keempat, bergerak dengan hikmat. Esther ini tidak hanya berani bayar harga, tidak hanya berani menggunakan otoritas, tidak hanya bisa menyenangkan hati raja, tapi yang keempat, Esther bergerak dengan hikmat. Buktinya apa? Lihat Esther 8 ayat 3 sampai 4. Kemudian Esther berkata lagi kepada raja sambil sujud kepada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. 4. Maka raja mengulurkan tongkat emas kepada Esther. Lalu bangkitlah Esther dan berdiri
di hadapan raja. Dan kalau Anda baca selanjutnya, terjadilah pembalikan keadaan. Justru akhirnya Haman digantung. Dan akhirnya Mordekai pamannya, ayah angkatnya, diangkat jadi pejabat. Dan hari di mana orang Yahudi akan dibantai, berubah jadi hari kemenangan buat orang-orang Yahudi. Saudara tahu gini, kenapa Esther tidak langsung waktu ketemu raja ngomong, Haman ini jahat. Tapi dia buat pesta dulu. Dia senangkan raja. Lalu kemudian ada kalanya ketika raja tanya, apa yang kau minta ratu? Aku sudah bahagia. Setengah pun dari kekayaan raja Israel aku beri. Esther sujud menyembah raja. Dan dia bilang tentang Haman. Raja langsung bertindak menolong. Itu artinya berperang bukan ngawur. Bergerak dengan hikmat dan kepandaian dari Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Apa bedanya knowledge dengan wisdom? Knowledge Anda bisa dapatkan di sekolah. Wisdom, hikmat hanya dari Tuhan. Katakan amin cukup. Saudara mungkin pendidikanmu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau engkau bisa minta hikmat Tuhan. Yesus adalah sumber hikmat. Anda harus percaya. Engkau akan bisa diangkat Tuhan rata-rata. Katakan haleluya. Apapun yang kau kerjakan. Anda mungkin cuma kerja awalnya buruh pabrik. Dan kalau engkau sungguh-sungguh berhikmat. Tuhan akan bisa angkat hidupmu secara luar biasa. Saya sudah dengar banyak kesaksian di antara kita. Awalnya seperti kerjaan kasar. Hari ini jadi orang yang diberkati. Kalau kita kerja dengan hikmat Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saya akhiri dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang wanita muda di Amerika. Umur 23 tahun. Cantiknya luar biasa. Kok tahu Pak? Ya, Anda harus tahu membedakan cantik dan tidak. Tidak perlu pakai karunia pengurapan. Ya, wanita ini dari keluarga miskin, dia posting masukkan ke biro judo. Dan kalimat yang dia buat cukup menarik. Dia bilang begini, saya wanita muda yang sangat cantik. Mencari pria yang kaya raya. Yang siap menjadi suami saya. Dengan income pendapatan minimal 500.000 US dollar dalam setahun. Minimal 500.000 US dollar setahun. Bagi 12 bulan berapa? Karena saya tahu persis. Dengan income minimal 500.000 US dollar per tahun. Itu masih terhitung sangat sederhana. Untuk hidup di Manhattan. Bagian dekat daripada yaitu Central Park. Karena saya tahu di bagian area itu banyak orang-orang income-nya setahun lebih dari 1 juta, bahkan puluhan juta. Jadi bagi para pria yang mau mendekati saya dan income Anda di bawah 500.000 US dollar, mohon maaf, jangan hubungi saya. Saya hanya cari pria yang 500.000 ke atas. Menarik kan? Wanita punya impian luar biasa. Anda tahu, ada seorang eksekutif muda dari sebuah company yang besar di New York. Balesin postingan wanita muda tadi. Dia tulis begini, hai wanita muda yang cantik. Engkau bermimpi untuk dapat seorang suami dengan penghasilan minimal 500.000 US dollar setahun. Mohon maaf, seandainya saya yang hari ini memang income saya jauh lebih besar daripada yang kau minta. Kalau seandainya saya harus memilih seorang wanita, saya tidak akan pernah mau jadi suamimu. Karena kecantikanmu adalah sebuah investasi yang tambah lama tambah merosot. 10 tahun lagi engkau sudah tidak cantik lagi. Tapi saya orang yang tahu berinvestasi. 10 tahun lagi saya akan jauh lebih kaya daripada hari ini. Jadi mohon maaf, kalau saya suruh jadi suamimu, saya akan tolak. Karena kecantikan hanya sementara, investasi yang tambah melorot. Makanya Anda tahu, semakin tua kenapa dempulnya tambah banyak. Anda harus tahu itu apa penyebabnya. Ya kan? Dan eksekutif muda ini
beri saran bagus kan. Dia bilang ini, hai wanita muda yang cantik, saya sarankan engkau untuk tidak bermimpi cari suami yang kaya raya. Tapi bermimpilah bagaimana kamu sendiri bisa punya income minimal 500.000 US dollar per tahun. Selesai. Kok bengong semua? Artinya, Anda harus minta hikmat Tuhan. Saya percaya dari orang kecil, Tuhan bisa angkat saudara, dengan ajaib di negara ini, dengan luar biasa, bergeraklah dengan hikmat. Saya percaya Tuhan akan berkati saudara untuk jadi seorang berkat. Amin, saudaraku. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, setiap kita punya panggilan dari Tuhan yang harus kita tuntaskan. Bagaimana caranya? Yang pertama, berani bayar harga. Kata bersama saya, berani bayar harga. 2, 3. Yang kedua apa? Berani menggunakan apa? Otoritas. Yang ketiga apa? Baca keras. Bisa menyenangkan hati raja. Yang keempat apa? Bergerak dengan hikmat. Siapa mau menuntaskan panggilan hidupnya? Jadi orang tua yang baik. Jadi hamba Tuhan yang baik. Jadi anak Tuhan yang baik. Jadi pengusaha yang baik. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayo berdiri bersama-sama.